Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya, menikmati anugerah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita dapat memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah tindakan kita yang terbaik ya. Sebelum melakukan segala sesuatunya pada hari ini, kita utamakan Tuhan. Artinya kita terlebih dahulu datang kepada Dia dan saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kitab Yoel pasal 2. Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan, secara pribadi kitab Yoel. Dan pagi ini beberapa hal yang mau kita renungkan bersama. Nah, di ayat 11 ya, Yoel pasal 2 ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Ya, kitab Yoel dikenal dengan juga kitab yang berbicara tentang hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Dan hari itu adalah hari yang dikatakan sangat dahsyat. Bukan hari di mana umat akan bersenang-senang, akan baik semua, tidak. Tetapi itu hari yang sangat dahsyat. Ya, murka Allah dinyatakan ya, sebagai hukuman kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan menjelang hari Tuhan itu? Dan yang menarik adalah bahwa hari Tuhan itu tak seorang pun yang tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Nah, untuk itu tentu dari kita umat Tuhan adalah berjaga-jaga, bersiap sedia ya, karena waktunya tiba-tiba. Nah, untuk itu di ayat 12 kita lihat, kita dapat belajar apa yang harus kita lakukan dalam masa penantian hari Tuhan itu. Di ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Berbaliklah kepadaku. Ya, jadi Tuhan meminta umat untuk kembali datang kepadanya. Tindakan yang terbaik adalah kembali datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya, jangan abaikan Tuhan. Nah, apalagi sekarang ini suasana semakin membaik. Tidak ada larangan lagi untuk ke gereja karena COVID sudah selesai, ya kita katakan selesai, amin. Ya sudah selesai, tetapi bagaimana ya tindakan kita kepada Allah? Adakah kerinduan kita untuk datang ke bait Allah, untuk memuji, menyembah, memuliakan Dia? Ya adakah? Ya ini menjadi pertanyaan. Jadi kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu. Jadi sungguh-sungguh kembali datang kepada Tuhan, rindukan Dia. Ya datang kepada Allah yang hidup. Nah, kemudian dengan bagaimana yang kita lakukan? Ya, dikatakan dengan segenap hati itu berarti kesungguhan. Ya, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bukan sambilan, bukan memberi sisa-sisa waktu kita, bukan jika ada kesempatan, bukan, tetapi kita sendiri memberikan prioritas. Ya, misalnya pagi hari ini ya, kalau ada kesempatan saya akan berdoa. Tidak. Utamakan dulu doa, pujian, penyembahan, bergaul dulu dengan Allah, baru yang lainnya gitu loh. Jadi tidak sisa-sisa waktu kita berikan kepada Tuhan, tidak. Waktu Tuhan yang utama, yang lain sisanya baru kita lakukan untuk hal pekerjaan kita, kegiatan kita dan segalanya. Kemudian dikatakan dengan berpuasa. Dengan berpuasa, tujuannya apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, berpuasa itu menyadari
kelemahan kita, keterbatasan kita, menyadari dosa kita, dan sekaligus mohon pengampunan akan dosa-dosa kita, dan ambil komitmen untuk hidup dibaharui oleh Tuhan. Jadi berpuasa, merendahkan diri, tidak makan dan tidak minum. Puasa sebenarnya bukan hanya masalah tidak makan dan tidak minum, tetapi mau mengosongkan diri kita, menghampakan diri kita, atau menyadarkan diri kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi berserah, merendahkan diri. Ya, dalam perendahan diri itu kita menyadari, wah saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Untuk itu ampuni saya Tuhan akan dosa dan kesalahan saya. Nah, setelah itu langkah berikut adalah komitmen untuk tidak lagi berbuat dosa itu. Komitmen, bisa saja akan ada juga kejatuhan. Kita udah, Tuhan tolong saya mau berkomitmen untuk hidup lebih benar lagi. Saya mau tanggalkan, kita sebut salah satu dosa favorit kita misalnya. Saya tidak mau lagi lakukan ini Tuhan. Tahu-taunya dalam perjalanan hidup kita masih muncul juga dan kita jatuh di sana. Ya, itu masih mungkin terjadi. Ya, tetapi kita tidak dikuasai lagi dengan hal itu. Jadi ada komitmen untuk hidup baru. Ada komitmen untuk hidup yang terus dibaharui oleh Tuhan. Ya itu. Amin. Ada komitmen? Halo jemaat? Oh jemaat, ada ya jemaat? Ya, komitmen. Saya tidak mau hidup-hidup yang seperti yang lalu-lalu. Nah, kemudian dikatakan begini, dengan menangis dan dengan mengadu. Ya, menangis dan mengadu. Jadi dalam situasi yang sulit yang kita hadapi, ya, dalam keadaan yang sangat menderita, ada tekanan, ada pergumulan yang berat, ya datang kepada Tuhan dengan menangis. Nah, dengan memohon belas kasihan Allah. Ingat waktu kita masih kecil ya, waktu anak kecil kita mau minta sesuatu kepada papa mama gitu, wah kasih dong, tolong saya mah, belikan saya ini mah, belikan saya. Menangis, bukan cengeng ya. Menangis itu ada semacam sikap kita memohon belas kasihan. Nah itu lebih benar, memohon belas kasihan. Ya, biasa maka ada orang tua bilang, wah tahu nih senjatanya, kita tahu apa senjatanya, nangis. Jadi nangis itu memohon belas kasihan. Ya, jadi kita menangis di hadapan Tuhan bukan cengeng ya, cemen banget sih, bukan. Tapi kita ngerti, nyadar bahwa kita memohon belas kasihan Dia. Ya, jadi tidak ada masalah kalau kita memang dikatakan di sana menangis dan dengan mengadu. Ya, waktu kita mengadu berseru kepada Tuhan karena ada beban pergumulan kita menangis, tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa coba aja nanti. Tuhan tolong saya begini dan begini ya. Terus dalam doa pengaduan kita curhat kepada Dia dengan sungguh-sungguh, kemudian kita mengeluarkan air mata, kita menangis. Bahkan waktu doa itu terseduh-seduh. Ya, tidak ada masalah, bagus. Kita sendiri akan mengalami kelegaan. Percayalah. Ya, doa Tuhan dengan serius ya. Bukan air mata buaya, bukan. Tapi datang kepada Tuhan. Ini keadaan saya. Tuhan, aku percaya Engkau menolong saya. Bla bla bla. Terus kita berdoa, kemudian kita menangis. Air mata mengalir tanpa kita sadari, ya bisa. Sebegitu asiknya bicara dengan Tuhan, mengadu kepada Tuhan, kita menangis. Itu berbicara tentang kesungguhan kita. Waktu kita berdoa perlu dong sungguh-sungguh dong. Ya, serius datang kepada Tuhan. Maka dikatakan doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, dengan sungguh-sungguh, ya, maka dikatakan besar kuasanya, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 13 dikatakan apa? Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Ya, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Nah, kalau kita berbalik kepada Tuhan, ya dikatakan apa artinya? Jangan pakaianmu ya yang kamu koyakkan, tapi hatimu. Jadi jangan casingnya saja kelihatan bertobat. Nah, tetapi isinya nggak bertobat. Nah, jangan. Tapi yang utama hati kita. Nah, memang kalau hati kita bertobat,
maka casingnya juga pasti akan kelihatan berbeda. Ya, tapi kalau casingnya saja ya bagus, cakep gitu ya. Oh, sudah bertobat katakan begitu, tapi di dalam tidak, bahaya. Akan kelihatan juga nanti sebenarnya aslinya orang ini enggak bertobat. Jadi koyakkanlah hatimu. Nah, kebiasaan umat Allah ketika mereka menyesali dosa mereka datang kepada Tuhan, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Nah, ada kesungguhan datang kepada Tuhan yang diikuti dengan tindakan pertobatan. Ya, misalnya begini, tadinya mereka menyembah berhala, ada tugu-tugu berhala. Nah, koyakkanlah pakaian, koyakkanlah hatimu. Jadi mereka menyadari ini dosa mereka, kemudian mereka hancurkan itu berhala mereka. Itu. Jadi benar-benar. Nah, tapi kalau koyakkan pakaianmu, hanya pakaian saja. Nah, mereka hanya semacam berpura-pura. Oke, waktu berpuasa, berdoa mereka mengenakan kain kabung, pakaian kain kabung, sepertinya menangis. Tapi ya berhalanya tetap, ya kejahatan tetap. Nah, itu hanya pakaian doang. Nah, kira-kira begini. Kita umat Tuhan saat ini, kalau hari Minggu kita kan harus ke gereja ya beribadah. Jadi waktu ke gereja itu wah, betul-betul kelihatan ke gereja gitu loh. Wih, datang ke gereja, duduk, memuji, menyembah. Tapi tidak ada perubahan hidup. Ya, kejahatan dilakukan, mabuk-mabukan, oke, nggak ada masalah. Terus, suara-suara keras, terus kata-kata mutiara, kebun binatang, terus kita keluarkan. Ya, bahkan pertengkaran di rumah. Nah, suami tetap pukul istri, ya, istri tetap menggosip, tapi ke gereja rajin. Nah, itu sebenarnya hanya pakaiannya saja. Jangan seperti itu, gitu maksudnya. Jangan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, ke bait Allah, kita berdoa. Nah, di luar bait Allah itu, di luar gereja, tetap kita tunjukkan ada perubahan dalam hidup kita, dan orang lain melihat, wah, dia baik-baik sekali ya, kata-katanya itu loh berguna, tidak kata-kata yang sembrono, katanya bagus ya, baik sekali, memberi dukungan. Ya, misalnya, oh, ibu itu tidak suka gosip lagi ya, bapak itu pun tidak suka gosip lagi ya, misalnya. Oh, rumah tangga itu udah damai ya, kok nggak kedengaran lagi piring terbang ya, biasanya prang, ini nggak lagi. Oh, enggak ada lagi yang main keras. Nah, itu berarti hati dikoyakkan. Jadi ada pembaharuan hidup. Ya, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi dengan kita berbalik kepada Tuhan, dengan berdoa dan berpuasa, ya mengoyakkan hati kita, bukan pakaian, ya menangis, mengadu dengan sungguh-sungguh, ya kemudian kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyesali segala perbuatan kita. Maka dikatakan Tuhan ya melihat itu, dan Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Tuhan meluputkan kita dari kengerian itu, dari penderitaan itu. Tuhan memberkati kita. Wow, indah sekali bukan? Ya, jadi konteksnya di sini berbicara bahwa umat itu berjalan dalam perjalanan hidup mereka melakukan kejahatan. Nah, jika mereka terus melakukan kejahatan, nanti di depan itu ada bahaya, ada maut. Ya, ada penderitaan, ada hari Tuhan yang tiba-tiba datang melanda mereka. Nah, supaya jangan sampai masuk dalam penderitaan ini, nah berhenti gitu loh, stop terus berjalan, tapi berbaliklah. Kembalilah kepada Tuhan, ya dengan ya berdoa dan berpuasa,
menyadari dosa-dosa, kemudian stop, jangan lanjutkan, tapi kembali datang kepada Tuhan, ya, menyadari kehidupan yang jauh dari Tuhan, kemudian komitmen untuk datang kepada Tuhan. Koyakkan hati bukan pakaian, ya, dan kemudian mengadulah kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu panjang sabar kasih setianya. Jadi banyak kali kita berbuat dosa, tapi karena kita mau bertobat, hati Tuhan itu loh, Dia akan melihat, wah anakku, engkau sudah bertobat kembali. Maka apa? Ya, ketika Tuhan melihat kita sudah bertobat, kita kembali kepada Dia, maka Dia memberikan berkat-Nya. Ya, luar biasa ya. Nah, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Kira-kira begini, kamu melakukan hal yang jahat, umat kau lakukan yang jahat. Nah, oke, aku siapkan hukuman bagimu. Tapi ketika umat ini berjalan seperti yang saya katakan, hendak ya masuk kepada hukuman itu, Tuhan menyesal. Ya, Tuhan mengasihi umatnya, lebih tepat. Ya, Tuhan tidak lagi membawa umat itu kepada malapetaka yang ada di depan tadi. Karena mereka sudah berbalik dan bertobat, maka Tuhan bukan lagi merancangkan hukuman itu kepada mereka, tetapi berkat yang Tuhan berikan. Nah, karena ada respon positif daripada umat, maka dikatakan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, lakukanlah hal yang baik dan benar. Jika kita menemukan diri kita sedang berjalan pada jalan yang salah, ya berhenti, bertobatlah, datang kepada Tuhan. Koyakkan hati, bukan pakaian. Jadi bukan pura-pura kita bertobat, tapi sungguh-sungguh serius. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita pada hari ini, kita jalankan segala kegiatan kita dengan bersandar kepada Tuhan.